Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin sudah dengan Pak Yu di sini. Pak Yayu ada? Tidak ada ya? Oh Bapak ya. Oke, Pak dari Pak Agung Cirebon ya. Oke, selamat datang Pak. Ya. Jadi salah satu bukti bahwa ini juga bisa ditawarkan melalui online. Nah, beliau Pak Yu ini mengetahui ini dari website Pak ya, dari YouTube ya, dan diundang sama yang di Cirebon untuk datang ke sini. Dan nanti ke depannya mungkin per Januari kita akan lebih optimalkan lagi ya. Jadi mungkin hari ini kita sifatnya sharing aja. Saya juga baru sampai Pak dari Purwokerto tadi pagi jam 5, dan di sana luar biasa undangan 30, yang datang 60 ya. Kemudian yang beli kit, starter kit itu 20, yang langsung bayar ada 10, dan yang beli 50 kit ada 100 ya. Jadi ternyata di daerah ini luar biasa sekali. Dan hari ini juga ada presentasi seperti ini dengan jam yang sama di Bandung, Bengkulu sama Lampung. Makassar. Ya. Nah mudah-mudahan nanti tanggal 15 kami akan adakan Grand BOP di Bali. Jadi bagi teman-teman yang ada rekan-rekan di Bali, informasikan aja dan kita undang di sana. Kemungkinan tempatnya di Hotel Orange ya, dekat Sanur. Sekitar tanggal 15 sampai tanggal 18 seperti itu. Artinya ini di daerah antusias, mudah-mudahan di Jakarta juga antusias ya. Seperti itu. Nah ini kebenaran teman-teman yang sudah ada komunitas mengadakan juga, kayak di Bogor sudah ada, di Bekasi sudah ada, di Tangerang juga sudah sharing-sharing. Nah kita juga himbau supaya hari Sabtu itu sudah kumpul dulu di sini gitu loh, ya. Sehingga nanti kalau teman-teman bikin di daerah itu di luar Sabtu, ya. Sehingga di sini auranya kan bisa lebih banyak lagi. Tapi terlepas dari itu tidak jadi masalah, ya. Karena format presentasi kita hari ini kita akan adakan semacam BOP. Tapi setelah BOP itu kita adakan sedikit mini workshop ya. Artinya mini workshop itu bagaimana cara mulainya, seperti itu. Kemudian bagaimana tanda kutip cara menjalankannya dan bagaimana cara melihat hasilnya melalui web. Ya, seharusnya mulai kita jam 2. Jam 2 sampai jam 3 kita BOP ya. Kemudian jam 3 sekarang ini ya sampai jam 4 kita lebih ke mini workshop. Jadi mungkin untuk BOP-nya kita percepat sedikit Pak ya. Tapi tidak apa-apa, nanti kalau misalnya kan bisa nanya ke sponsornya. Saya di sini sama seperti Bapak Ibu sekalian, saya juga member ya. Kebetulan saya mungkin ada yang ngajak lagi. Jadi nggak juga di paling atas seperti itu ya. Nah saya di sini berbicara juga menghadiri orang yang mengundang Bapak Ibu sekalian di sini. Kita sama-sama baru mulai. Dan mulai Januari ini kita harapkan sudah mulai running. Mulai Januari. Ini masih persiapan. Bonus pun baru keluar baru 2 kali ya, mau 3 kali. Berarti kita masih baru. Oke. Nah kita mulai saja. Ini dari awal bisa? Oke. Sedikit lebih cepat aja ya. Jadi untuk gambarannya apa itu smart prioritas? Jadi smart prioritas itu sebenarnya sama dengan asuransi yang ada di tempat lain. Cuma bedanya produk ya. Produk yang kita jual itu sudah kita kemas sehingga mudah dijual dan mudah diduplikasi. Ya. Apa yang kita kemas? Dari sekian banyak produk di asuransi Sinarmas, ada sekitar 50-an, kita hanya milih satu. Namanya apa? Smiling 88 Syariah. Kenapa Smiling 88 Syariah? Karena produk ini yang bisa masuk ke dalam sistem kita. Itu pertama. Terus yang kedua, bagaimana supaya mudah dijual, mudah disosialisasikan, dan mudah diduplikasikan. Ya, kita ada 3 program. Satu adalah hanya menjual sebenarnya unit link ya, bagaimana uang kita yang di store ini berkembang uangnya di atas rata-rata deposito ya, bahkan 5 tahun terakhir itu mencapai 23% per tahun, jadi cukup tinggi. Jadi yang kita jual ini adalah unit linknya, karena di asuransi tidak boleh kalau tidak pakai UP ya, makanya terpaksa kita pakai UP-nya kita kecilkan supaya investasinya tinggi. UP-nya berapa? UP-nya 20 juta. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman asuransi di lain, kok UP-nya kecil? Nah, jawabannya memang kita tidak bermain di UP. UP kan harus mati. Berarti bisnis kematian, kan? Kalau kita bisnis kehidupan, UP kita kecilkan, investasi kita tinggikan. Nah, berikutnya, kenapa tidak ada riders? Kenapa tidak ada kesehatan? Kalau kita mesti menjual kesehatan, susah. Susahnya apa? Kita mesti menjelaskan, ini critical illness yang sekian puluh. Namanya pun kadang-kadang asing. Kalau kita tanya, kita nggak bisa jawab. Nah, ini bagaimana? Kedua, ada penyakit yang tahun pertama nggak di cover. Ada tahun pertama di cover, tapi mesti pakai extra premi. Belum lagi klaimnya, ya agak sulit. Apalagi sekarang sudah ada BPJS, kan itu ya. Nah, BPJS sudah langsung, sudah murah, ya itu sangat bermanfaat.
Nah, makanya ini cocok dengan kita, pokoknya umur 1 tahun sampai 65 tahun nggak boleh milih UP. UP harus sama. Ya, UP-nya berapa? Yang 300.000, 20 juta. Yang bayarnya, yang preminya itu 600.000, UP-nya 40 juta. Yang 900.000, UP-nya 60 juta. Tidak boleh milih, ya, supaya ada kecepatan duplikasi. Kalau sudah punya nanti, ya, mau nambah-nambah lagi boleh-boleh aja. Yang penting kita nyambung dulu, seperti itu ya. Kalau sudah nyambung ada komisi baru. Kalau UP itu jangan berbicara puluhan juta. UP itu berbicara ratusan juta, bahkan miliaran. Karena UP itu murah gitu loh. Yang namanya whole life. Ya, kalau boleh ini ya kita sharing, nggak apa-apa ya, kita sharing. Nah seperti itu. Nah kemudian yang kedua juga, kenapa tidak ada riders? Kemudian UP-nya sama, dan kemudian juga kita bikin proposalnya itu bentuknya kadang-kadang kalau kita di tempat asuransi, Pak berapa umurnya? UP-nya berapa Pak? Kika mau berapa ya? Banyak pertanyaan, nggak closing nanti. Kalau kita sudah kita kunci, Bapak umur berapa? Saya umur 35. Kita lihat, oh 35 fotokopi, Bapak silakan tanda tangan. Ini ilustrasinya, gitu. UP-nya berapa? Bapak ambil berapa? 300. Berarti UP Bapak 20 juta, gitu. Nah kelebihan kita juga, kita ada personal accident. Artinya apa? Ketika terjadi klaim karena kecelakaan, jadi double. Jadi kalau misalnya meninggalnya itu karena sakit, ya dapatnya berapa? Kalau 320 juta. Tapi kalau dia misalnya kepleset karena ada apa itu daun pisang misalnya ya, kan kecelakaan tuh, jadi 40, ya seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi biar paham dulu, kenapa kok Smiling 88 dan kenapa syariah? Begini, di luar ada konvensional, kita syariah. Nah ternyata ada sebagian kelompok tidak mau menerima yang konvensional, maunya syariah gitu loh. Ya, sedangkan kita syariah berarti lebih universal. Syariah bukan agama, hanya konsep gitu. Apa sih konsepnya? Begini. Kalau konvensional ya, ketika kita bayar premi atau kita nabung, itu uang preminya milik perusahaan. Itu bedanya. Tapi kalau syariah, ketika teman-teman nabung atau bayar premi, itu premi bukan milik perusahaan, milik kita semua. Makanya ada yang disebut dengan ujroh, bagi hasil. Tapi di konvensional tidak ada. Itu bedanya. Kemudian kalau di konvensional, kalau dia mau investasikan, dilihat tuh boleh bebas kemana aja. Tapi kalau di syariah tidak boleh, karena ada dewan pengawas syariah. Di mana nih dia investasinya gitu. Jadi kalau di sini tanda kutip di kasino boleh gitu ya. Nah di sini nggak boleh di kasino gitu. Garis besar seperti itu kurang lebih. Ya, jadi kita mesti memahami dulu kenapa produknya dan kenapa kok kayak begini formatnya gitu. Ya, jadi ada gambar dulu ya. Oke. Nah, sepintas, oke. Ini dari awal Pak ya. Mungkin ada yang baru, kita dari awal sedikit ya, kita percepat aja. Jadi kita di sini membentuk suatu komunitas, namanya komunitas cerdas finansial, ya. Dan kita bikin program namanya Smile Prioritas. Kalau kita kenal kenapa prioritas, kita sebenarnya mencontek kayak BCA prioritas, ya. Mandiri prioritas, BRI prioritas. Kita Smile prioritas. Dan Smile identik dengan asuransi jiwa Sinarmas MSIG, ya. Nah itu disingkat dengan Smile. Jadi Smile prioritas mudah-mudahan kita menjadi yang prioritas di Sinarmas Group. Ya silakan lanjut. Nah ini biasalah, ini prioritas kita dalam hidup apa? Memiliki usaha sendiri, kebebasan finansial dan sebagainya ya. Kita lanjut aja biar cepat. Kemudian kita mengetahui bahwa ada satu teori yang namanya cash flow quadrant. Ternyata uang yang beredar di luar itu 95%-nya dikuasai dengan orang yang 5% tadi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian uang yang 5% yang beredar di luar itu direbutin sama uang yang 95%. Ya, artinya apa? Sebelah kiri ini adalah yang 95% populasi. Dia aktif, dia harus bekerja, ya, baik karyawan maupun profesional. Tetapi di sini yang 5% yang menguasai uang 95% yang beredar, dia lebih ke sifatnya dengan passive income atau sistem, ya, misalnya franchise, misalnya distribusi produk, dan salah satunya adalah dengan sistem. Nah kita ini dengan sistem, berarti kita berada di koridor yang di sini, seperti itu, ya. Oke, lanjut. Oke, nah di sini kita membangun aset, sedangkan di sini kita mencari uang. Kalau kita tidak bekerja, tidak ada penghasilan. Sedangkan di sini yang kita bangun adalah jaringan. Kayak kemarin ya, alhamdulillah saya ke Purwokerto gitu ya. Ternyata di sana luar biasa. Saya juga kaget juga Pak.
ada satu leader dari yang Pak jalankan itu, dia sudah bergabung di sini gitu loh. Ya, ada juga hari ini teman-teman dari Purwokerto, dia ke arah Magelang, karena ada yang bergabung juga di sana, top leader juga. Nah dia melihat ini waduh luar biasa sistemnya seperti itu. Ya, nah kita membangun apa? Membangun aset. Kalaupun kita tidak bekerja, ya, nah ini aset bekerja kita tetap berpenghasilan seperti itu. Ya lanjut Pak. Oke, ini bisnis tanpa modal, ya. Cukup mengajak teman. Kenapa tanpa modal? Ini ruangan sudah disediakan. Kemudian bagi teman-teman yang ada di luar Jakarta, ya seluruh Indonesia, yang penting di situ ada Bank Sinarmas, ya. Kemudian ada ruang meetingnya, hubungi kita, hubungi kami di Mangga 2. Boleh dipakai tempatnya, ya. Pak sudah coba di Depok, ya. Nah teman-teman yang di Bandung, yang di Bengkulu, yang di Riau sudah menggunakannya, dan itu sudah ada memonya. Artinya apa? Program ini memang disupport oleh grup, ya, oleh grup Sinarmas, ya. Jadi kita boleh memakai Bank Sinarmas di seluruh Indonesia. Tapi dengan catatan yang ada ruang meetingnya, ya. Kalau yang ada ruang meetingnya belum. Nah, listnya ada di kita. Kurang lebih sekitar berapa Pak? Ada banyak ya, jadi banyak sekali tempat-tempat yang untuk kita bisa jadikan base camp. Nah, kalau cabang asuransinya itu tanda kutip Pak Leo, ya, dijadikan kurir Pak. Artinya apa? Jadi kalau misalnya kita di Palembang, ya, kita mau ngirim dokumennya, cukup datangi aja di sana cabang AJS kita, bilang saya ini dari Semen Otoritas mau kirim ke pusat, selesai, nggak usah bayar, gitu. Nah, dukungan ini luar biasa. Presentasinya di Bank Sinarmas, ya, kurirnya adalah cabang-cabang asuransi Sinarmas. Menurut saya ini tidak dimiliki oleh tempat lain Pak, karena bisnis seperti ini sudah 3, ya. Saya tahu gitu ya, dan ini adalah yang terbaik supportnya, terbaik Pak, benar, terbaik Pak, karena sudah lewati yang 2 tadi, begitu. Lanjut. Nah di sini kalau kita lihat Pak, ya, inflasi itu 11% per tahun. Artinya apa? Kalau kita naruh uang di deposito 6%, kalah dengan inflasi. Jadi uang kita sebenarnya berkurang. Atau kita naruh misalnya di tabungan, cuma 1-2%. Ya, bagaimana kita bisa mengatasi inflasi? Inflasi itu apa? Contoh harga telur tahun 75 10 rupiah, tahun 85 100 rupiah, 2015 mungkin 2000, ya 2000 satu telur. Artinya apa? Harga naik terus. Kalau kenaikan harga ini naik terus, tidak diimbangi dengan nilai mata uang yang kita miliki, ya sebenarnya kita jadi berkurang uangnya, bukan bertambah. Seperti itu. Nah, satu lagi misalnya kalau kita naruh uang di bank. Ini cukup ini juga Pak, cukup ini juga di bank. Di bank itu ternyata uang kita bukan bertambah, tapi buntung. Contoh ya, contoh aja. Di sini nggak ada orang bank ya, nggak ada ya. Naruh uang 1 juta, ya. Naruh uang 1 juta, bunga berapa? 2%. Berarti dapat berapa? 20.000, betul ya? 2% dari 1 juta berapa? 20.000. Potong pajak 20%. Berarti 4.000, betul ya? Berarti uang kita harusnya 1.016.000. Dipotong biaya administrasi 10.000 dikali 12, 120.000. Itu kurang lebih sekitar 800 berapa. Ketika kita mau ngambil, saldo mesti mengendap nggak? Mengendap 100.000, dikurangi lagi. Ketika kita mengambil di ATM, pecahannya berapa? 50.000. Jadi uang 1 juta kita menjadi 750.000. Ya, nah ini gambaran aja, gambaran. Ya, artinya makanya kita di sini memilih smart prioritas itu untuk supaya uang kita jadi bertambah, bukan berkurang. Nah ini ada contoh, ada contoh di sini, ya. Misalnya kita menabung 10 juta per bulan, ini contoh aja. Berarti kalau kita nabungnya 5 tahun, total berapa? 50 juta, betul ya? 50 juta. Asumsi, kalau per bulannya atau per tahunnya itu 15%, uang kita di umur 55 menjadi berapa? 1,4. Itu 15%. Sedangkan kita berapa? 23. Jadi lebih besar dari segini. Kalau kita naruh di bank, nggak mungkin sampai seperti ini, gitu ya. Tapi ini pun juga harus dipahami, tidak garansi, tidak dipastikan. Makanya kalau ada di ilustrasi, ada namanya ilustrasi rendah, sedang, sampai tinggi. Nah ini kebenaran 23,3 ini termasuk yang tinggi, ya. Nah tetapi ini fakta 5 tahun terakhir asuransi kita segini hasilnya gitu, ya. Jadi kalau ada ilustrasi ini, ya tidak jadi masalah, kita lebih besar daripada yang 15%. Oke, lanjut Pak. Nah di sini ada paradigma jangan terlambat menabung.
Kenapa? Contoh, kalau kita terlambat menabung 5 tahun, baru menabung di usia 35, meskipun kita menabung tiap bulan, sampai total 210 juta, pada usia 55 hasilnya masih sedikit. Sedangkan di sini kita 50 juta, di sini nabung 210 juta. Karena apa? Terlambat kan? Nabung. Ya. Jadi jangan terlambat menabung. Oke, lanjut Pak. Nah, mesti dipahami juga, kadang-kadang waktu saya kemarin tadi pagi kemarin itu presentasi di Purwokerto dan di Purbalingga, ternyata di sana banyak teman-teman yang kena kasus investasi yang online tuh bodong ya. Ada sampai ada sampai M juga sih, kaget juga sampai dia stres gitu. Begitu lihat di sini dengar kata-kata investasi, dia sudah negatif duluan. Nah, kita jelasin ini beda dengan bodong ya. Kalau ini kenapa? Kita langsung dibawa Departemen Keuangan, diawasi oleh namanya OJK, Otorisasi Jasa Keuangan, diawasi juga oleh AAJI, Asuransi Jiwa itu Indonesia. Kan aman seperti itu. Terus ada juga orang multi level di sana, banyak yang datang. Ini ada aplinya nggak? Loh, ini nggak perlu apli. Kalau MLM itu di bawah Depelindak, dia perlu namanya SUPR, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. Dia perlu namanya apli. Kalau kita nggak perlu, beda. Ya, kalau di multi level dia tutup, kita gigit jari. Tapi kalau di sini sampai tutup, Bapak Ibu sekalian nggak perlu khawatir, karena polisi tetap berlaku, karena pasti diambil oleh pemerintah. Itu asuransi. Jadi kalau kita menawarkan ini, kita harus pede. Ini sesuatu yang tidak mungkin tutup, tidak mungkin merugikan. Meskipun tidak mencari orang, artinya manfaatnya ada. Oke, sebelum ke sini ya, manfaatnya apa? Begini, Ibu Bapak sekalian, tadi kan ketika kita presentasikan di sini, kan dia punya investasi jauh ya daripada yang di bank, tanda kutip, sampai 23%. Ya, tadi bisa dilihat hasilnya berapa. Dan kita di sini nabungnya cukup berapa? 5 tahun. Ya, di tahun kena nggak usah nabung lagi, biar dia berkembang. Nah, kita nggak usah berbicara sistem dulu. Apa sebenarnya manfaatnya? Banyak sekali tadi, hasilnya sudah tinggi. Kedua kita mempunyai warisan. Contoh apa? Ya, teman kita kebetulan sudah ada yang klaim 1 bulan bergabung, habis presentasi di Singaraja meninggal. Klaim dapat gitu loh. Berarti nabung baru 2 bulan Pak, baru 600.000, tapi dapat 20 juta. Seperti itu. Jadi itu langsung punya warisan. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, investasinya tinggi. Yang ketiga, nanti ada sistem kalau kita menawarkan kepada orang lain. Tapi ada 2 hal di luar itu, manfaatnya apa? Contoh 2 yang saya inikan ke teman-teman. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Purbalingga. Jadi ada naik haji. Ya, naik haji itu dia mesti bayar pertama 34 juta sekarang Mbak. 34 juta. Mesti bayar langsung. Dan uang itu nggak berkembang karena titipan di bank. Ya, setelah dia berapa tahun, dia mesti melunasi lagi sekitar 25 juta. Berarti kurang lebih sudah 60 juta. Dan itu nggak diapa-apain. Tapi di kita Pak, dengan nabung 3,6 juta, baik dicicil 300.000 per bulan maupun sekaligus tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tidak usah nyari orang. Ya, kita bicara manfaatnya dulu. Ternyata setelah 10 tahun sampai 15 tahun hasil jauh, bisa memberangkatkan seluruh anggota keluarga untuk naik haji. Kalau di total 3,6 dikali 5 kan cuma 18 juta. Sedangkan mereka bayar 60 juta, nggak berkembang gitu. Nah, ini mereka lagi bikin brosur. Jadi mereka tawarkan ke teman-teman mereka mau naik haji apa umroh, cukup nabung aja di sini. Diamkan, kemudian hasilnya bisa pergi untuk umroh atau haji. Tanpa mengajak orang loh, baru manfaatnya aja. Terus yang kedua ada Pak Mahmud. Pak, saya dengar dari presentasi Bapak katanya bisa beli apartemen gratis, rumah gratis, properti gratis. Saya bilang bisa. Ini bukan dari saya. Saya mencontoh dari beberapa asuransi yang lain. Ternyata seperti ini caranya. Contoh seperti ini. Misalnya Bapak mau beli rumah yang 500 juta, ya. Bapak 10% dari 500 juta berapa? Kan 50, betul ya? Bapak mesti punya tabungan 50 juta, masukin ke sini Pak. Atau cara kedua, Pak nego dengan developer. Pak, naikin Pak 50 juta. Sehingga waktu si bank itu bayar kan 550 juta, 50 jutanya dikembalikan ke dia, taruh ke sini. Kemudian orang ini kan dia ada DP dong, berapa persen. Kemudian dia mesti nyicil kan, nyicil sama berapa tahun? 15 tahun. Pak, kalau 50 juta taruh di sini, Bapak tunggu 15 tahun, itu hasilnya jauh lebih besar daripada DP ditambah cicilan selama 15 tahun, masih besar di sini. Artinya apa? Propertinya gratis nggak? Gratis. 15 tahun lagi properti naik nggak? Naik.
Seperti itu. Jadi kalau punya teman-teman yang punya developer, jual seperti itu Pak. Ya, jadi nanti tagnya adalah bagaimana cicilan Anda, DP Anda, cicilan Anda dikembalikan lagi, properti gratis. Orang datang, setelah datang jelaskan, tapi jangan menjanjikan, ya, jangan menjanjikan, jelaskan aja seperti itu. Dan itu pun bonus Pak, 10% itu bonus sebenarnya. Jadi dia akan tetap mendapatkan hasilnya. Dan jangan kaget Pak, kalau nabung di bank itu mau naik mau turun tetap ditanggung oleh bank. Tapi kalau di sini resiko di kita. Nah kalau kejadian kayak 98 ya sampai anjlok seperti itu, ya kita jangan panik, biarkan aja, terus naik lagi tuh, ya. Karena di sini adalah jangka panjang. Makanya kalau nabung di sini adalah nabung bijak, ya. Ada dua tabungan yang mesti Bapak Ibu sekalian miliki. Satu tabungan operasional, satu tabungan bijak. Tabungan operasional ini contohnya Bapak naruh uang di BCA, di Mandiri, memang untuk kebutuhan operasional. Yang kalau Bapak lihat saldonya ini nggak akan banyak Pak, ya. Karena ini sudah pasti dipakai. Ya, sudah pasti dipakai. Yang satu adalah tabungan bijak. Bapak buka tabungan, Bapak nabung tiap bulan, tapi ATM-nya digunting, bukunya dibakar, ya, diamkan, seperti itu. Nah ternyata di sini tempatnya tidak ada ATM, tidak ada buku tabungan, tapi bisa diambil nggak? Bisa. Bisa ditambah nggak? Bisa. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, balik sini lagi. Nah, siapa Sinarmas Group? Wah, kita mesti tahu supaya kita pede, ya. Jadi Sinarmas ini salah satu yang punya smart friend. Dia yang punya apa itu pulp and paper itu apa pulp and paper itu ya kertas terbesar di Asia, nomor 3 di dunia, ya. Kemudian kita juga financial service-nya ada, punya sekuritas, punya finansial apa itu pembiayaan, punya bank dan punya asuransi. Kemudian agribisnis dan food ini misalnya apa Vilma ya, film masih banyak lagi, mentega Vilma, kemudian apa itu minyak Vilma dan lain sebagainya. Kemudian juga ada tambang juga ya, punya juga rumah sakit. Nah kalau saya paling senang menyebutnya adalah untuk yang properti. Kenapa? Bapak tahu yang namanya ITC ya. Seluruh ITC itu ya punya Sinarmas. Mau ITC Depok, ITC Permata Hijau, ITC mana itu semua punya Sinarmas. Kemudian di HI juga ada hotel Grand Indonesia ya. Nah itu juga punya Sinarmas. Kalau Bapak dari Cikampek arah ke sini ada Kota Delta Mas, itu punya Sinarmas. Kalau dari apa nih, dari selatan nih, dari apa namanya Pantai Anyer ya, dari Merak ya, arah ke Jakarta sebelah kanan ada BSD, itu punya Sinarmas. Dulunya punya Ciputra, sudah dibeli. Ya, kalau dari Bogor ke atasnya itu ada Kota Bunga, itu punya Sinarmas. Di Cibubur juga ada, artinya dia besar sekali. Ya, termasuk nih Rock Square punya Sinarmas, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini sekilas mengenai dia punya apa profilnya. Berdiri tahun 85, asetnya 24,3 triliun. Nah, dari semua ini yang perlu dipahami ini, dia punya risk based capital. Untuk operasi sebuah asuransi harus punya RBC-nya minimal 120%. Kita berapa di sini? 976%. Ini kalau untuk orang awam apa sih maksudnya? Jadi kalau kita mati 9 kali masih bisa dibayar, gitu, ya. Kalau mati 9 kali, ya. Artinya kita sudah sangat aman sekali, ya. Oke, lanjut. Nah, ini penghargaan, lanjut. Biasa. Nah, ini saya bilang. Jadi preminya itu 300.000 per bulan, 600.000 per bulan, atau 900.000 per bulan. Kemudian UP-nya tidak boleh milih. Sudah ditentukan. Mau berapa pun umurnya, ya ini. Yang 300 ini, yang 600 ini, yang 900 ini. Kalau misalnya terjadi klaimnya karena kecelakaan, ditambah jadi double. Tambah double, tambah jadi double, ya seperti itu. Nah kemudian mulai masuknya 1 sampai 65 tahun, yang ditanggung 80 tahun, ya. Nah Bapak Ibu sekalian di sini, yang di asuransi bisa tahu siapa di sini? Boleh nggak Bapak selain Pak Leo? Bapak di asuransi Pak? Enggak, asuransi Pak enggak ya? Oke, kita harus paham seperti ini. Jadi di asuransi itu ada pemegang polis, ya, ada yang ditanggung, ya. Pemegang polis itu kasarnya yang bayar gitu loh, yang bayarnya. Yang ditanggung itu boleh yang bayarnya, boleh siapa aja, tapi mesti ada ikatan darah. Contoh, saya boleh sebagai pemegang polis, tapi saya juga yang ditanggung. Ya. Atau yang kedua, saya pemegang polis, tapi istri saya yang ditanggung. Seperti itu ya. Atau boleh juga saya bayar polis, tapi anak saya yang ditanggung. Boleh. Tapi biasanya kalau untuk polis pertama, kita kan kepala keluarga, ya sebaiknya pemegang polis sama yang ditanggung sama.
yang sama seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk memulainya kita mesti beli starter kit. Starter kit ini 100.000 ya. Di dalamnya ada presentasi seperti ini, ada flip chart. Kemudian juga ada beberapa nanti dokumen-dokumen, nanti kita akan jelaskan sedikit. Ya, lanjut Pak. Nah, ini ilustrasi aja. Ini saya sebut namanya bayi triliuner ya. Kenapa bayi triliuner? Ini contoh bayi baru keluar, kemudian 2 minggu kemudian ibunya nabung untuk dia 900.000 per bulan. Jadi kalau 1 tahun berapa? 900.000 dikali 12, 10,8. Dia nabung cuma 5 tahun, ya, berarti kurang lebih 54 juta. Ketika umur dia 20 tahun, uangnya bisa dapat berapa? 1 M, ya, asumsi tinggi. Ketika dia pensiun, kalau nggak diambil, menjadi 1 triliun, ya, itu kurang lebih manfaatnya, ya. Pak, 900.000 kegedean, boleh nggak 300? Ya boleh, 300 seperti ini. Nabungnya 3,6 juta per tahun atau 300.000 per bulan. Total 18 juta. Ketika dia sudah umur 20 tahun, bisa untuk kuliah nggak? Bisa. Ya, kawin juga sudah bisa nih, 20 juta ya. Kalau nggak diambil, didiamin sampai 55, ada 330 M. Ya, kurang lebih ini manfaatnya. Ya, lanjut Pak. Lanjut Pak. Oke. Nah, ini sekian mengenai company profil, ya. Kemudian juga mengenai produk. Sebelum kita kepada apa nih istilahnya bonus atau komisi, kalau kita memperkenalkan mengajak, mungkin ada pertanyaan nggak seputar company profil atau seputar produk? Nah, di sini bisa dibantu dengan Pak Leo juga, nanti kalau saya bisa jawab Pak. Oke, kita lanjut. Lanjut. Presentasi. Oke, di sini ketika apa sih kalau misalnya untungnya ketika saya mengajak orang, ya. Di sini ada 5 jenis komisi, 5 bonus. Yang pertama adalah komisi referensi. Komisi referensi itu kita dapat sampai 3 generasi. Artinya seperti ini. Saya ngajak Pak Fauzi. Pak Fauzi itu generasi 1 saya gitu, ya. Pak Fauzi ngajak Bapak generasi 2 saya. Bapak saya ngajak Ibu ya, Ibu itu generasi 3 saya gitu. Dari 1, 2, 3 saya dapat uang. Dapatnya kapan? Setiap bulan selama setahun. Tanda kutip sebenarnya selamanya. Nanti kita jelaskan. Gitu Pak. Ya. Bayangkan kalau saya ngajak generasi 1-nya 10 Pak. Ya, masing-masing ngajak 10. Generasi 2 saya berapa? 100. Padahal saya nggak kenal dengan seseorang itu gitu loh. Ya. Apalagi yang 100 mengajak lagi 10 menjadi 1000. Saya masih dapat, saya nggak kenal. Saya hanya ngajak 10 di bulan Januari. Februari sampai Desember saya tidur. Dapat nggak saya uang tiap bulan? Dapat Pak. Selagi mereka itu bayar premi. Mereka bayar premi nggak? Pasti. Kalau sudah tahu manfaatnya. Itu namanya bonus referensi. Contoh ya. Baik Pak, langsung Pak. Jadi gini. Ya lanjut Pak. Oke. Di generasi pertama kita dapat 15%. Generasi 2 5%. Generasi 3 3%. Saya contohkan biar besar ya. 900.000 ya. Contoh misalnya Pak Fauzi ngambil 900.000. Saya dapat 15%. Saya dapat 135.000 setiap bulan selama 1 tahun, tanda kutip bisa selamanya, begitu, ya. Kemudian Pak Fauzi ngajak Bapak bayar 900.000, Pak Fauzi dapat 135.000 per bulan. Saya masih dapat dari Bapak berapa? 45.000 per bulan. Bapak tadi ngajak Ibu, ya. Bapak dapat 135.000 per bulan. Pak Fauzi dapat 45.000 per bulan. Saya pun masih dapat 27.000 per bulan, seperti itu. Oke, sekarang kita ilustrasikan. Ilustrasi seperti ini. Lanjut Pak. Ya, terusannya. Ya, terusan. Lanjut aja. Lanjut Pak, lanjut. Lanjut, baik lagi. Ya, lanjut. Nah, contoh. Di generasi pertama, saya ngajak 10 orang. Jadi saya ngajak Fauzi 1, Fauzi 2, Fauzi 3, Fauzi 4. Ada 10. Berarti dari generasi 1, saya mendapatkan 10 dikali 135.000. Dapatnya berapa? 1.350.000. Katakan ini bulan Desember ya. Nah, bulan Desember saya berhasil ngajak 10 orang. Di bulan Januari saya nggak ngajak orang, saya diam. Ya, tapi yang tadi 10 mengajak lagi 10 di bulan Januari. Ya, berarti di bulan Januari saya mendapatkan 1.350.000 ditambah. Kalau misal masing-masing ada 10 kan 100 ya. Ditambah 4,5 juta. Berarti di bulan kedua saya dapat 5.850.000 setiap bulan. Besar nih Pak.
Nah sekarang yang generasi 2 tadi ngajak lagi misalnya 10 menjadi 1000. Berarti di bulan ketiga dibayarkan di bulan keempat saya mendapatkan berapa? Tambah semua Pak. Saya dapat 32.850.000 per bulan. Padahal saya hanya ngajak 10 orang di bulan Desember. Januari saya ngajak orang, ya. Februari saya ngajak orang. Maret pun ngajak orang. Bagaimana kalau saya Desember ngajak orang, Januari ngajak orang, Februari ngajak orang, Pak? Ini luar biasa seperti itu, ya. Oke, ini namanya referensi. Nah, kemudian lanjut. Nah, bagaimana kalau duplikasi 20? Ya lebih besar, Pak. Di bulan keempat dengan hitungan seperti tadi bisa mendapatkan 236 juta per bulan. Nah, ini tidak harus sempurna, berapapun juga. Saya bisa ngajak 5 orang, yang ini bisa ngajak 10, ngajak 3, nggak jadi masalah. Yang penting adalah hitungannya. Generasi 1, 15%. Generasi 2, 5%. Generasi 3, 3%. Oke, paham ini referensi ya? Simple ya? Simple. Oke, Pak lanjut Pak ke sebelumnya. Nah, ya. Oke. Apa bedanya bayar 300, bayar 600, sama 900? Kalau yang bayarnya 300.000, nabungnya, itu haknya 45.000. Meskipun yang di bawah yang kita ajak, nabungnya 600. Nabungnya 900, tetap haknya 45.000. Kemudian sisanya yang 45.000 atau 90.000, kemana larinya? Larinya adalah pasar ke atas, ya, ke upline kita, seperti itu. Ya. Nah, kalau kita nabungnya 600, hak kita pun 600. Dari yang 300 tetap 45, dari yang 600 90.000. Tapi dari yang 900 pun tetap 90.000. Larinya kemana? Pasar ke atas, seperti itu. Bisa ya? Jadi kenapa itu 300, 600, 900. Nah, kemudian ada generasi. Generasi seperti ini. Ya. Oke, untuk mendapatkan generasi 1 kan tidak ada persyaratan. Yang penting ngajak orang sudah dapat gitu kan. Nah, ketika misalnya saya ngajak Pak Fauzi, saya dapat 135.000. Pak Fauzi ngajak Bapak, saya kan harus dapat berapa tadi? 90.000, 45.000, betul ya? Tapi ada syarat untuk saya. Jalur 2 saya, ini jalur 1, Pak Fauzi, ya. Pak Fauzi ngajak Bapak di sini. Saya bisa mendapatkan generasi kedua kalau jalur 2 saya terisi. Ya. Nah, terisinya itu boleh saya mencari sendiri atau boleh limpahan dari atas. Kenapa limpahan dari atas? Karena masing-masing kita dalam sistem hanya punya 3 jalur. Kalau saya punya lebih dari 3, berarti lempar ke bawah. Kan begitu. Nah, jadi mungkin saja di sini lempar dari atas. Ya, kayak saya sih sudah lempar beberapa orang ya. Masuk Pak Leo ya, sudah saya lempar ya. Sudah Pak. Sudah saya lempar. Jadi ini boleh langsung, boleh lemparan. Kalau ingin mendapatkan generasi ketiga, ya. Nah, tadi kan Bapak ngajak Ibu ya. Kalau saya ingin mendapatkan bonus referensi dari Ibu, syaratnya apa? Jalur ketiga saya mesti ada. Baik saya cari sendiri maupun lemparan dari atas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita melebar. Supaya kita mendapatkan 193 miliar katanya, ya. Tapi jangan itu. Kita ambil 1%-nya aja. Kan lumayan. 2 miliar gitu ya. 1%-nya aja. Hanya dengan komposisi ini. Seperti itu. Ya. Oke, bisa paham tadi bonus referensi G1, G2, G3. Kemudian persyaratannya mesti ada, kalau G2 mesti ada 2 jalur, G3 ada 3 jalur, oke. Kemudian kalau misalnya kita bayar 300, ada yang pasar ke atas, kalau yang di bawah kita ajak lebih dari 300, ya. Itu 3 untuk komisi referensi yang kita mesti pahami. Ini sebenarnya tidak dijelaskan seperti ini ya, karena ini kita lebih sedikit, jadi kita sharing aja, ya. Oke. Sudah oke komisi referensi ya Pak sekarang.